Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati, saya muliakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat wal afiat lahir dan batin, nikmat iman wal Islam, sehingga kita masih dapat hadir di rumah Allah yang agung dan mulia penuh barakah di malam Sayyidus Syuhur ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita. Hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah saum Ramadan di hari yang ke-15. Insya Allah tarawih witir kita malam ini memasuki malam yang ke-16. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, bulan suci Ramadan ini menjadi agung dan mulia. Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan satu-satunya bulan yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran, karena di bulan suci Ramadan inilah Allah menurunkan kitab suci Al-Quran, kitab paripurna, kitab yang membawa tuntunan, petunjuk, hikmah, rahmat untuk segenap dan seluruh umat manusia. Dinyatakan di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Kata Allah, pada bulan Ramadan Allah telah menurunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk umat manusia di dalam kehidupan dunia ini. Al-Quran diturunkan juga menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Ada pembedanya yang sudah ditetapkan oleh Allah. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, yang baik, yang bagus, bermanfaat, kita kerjakan, kita laksanakan. Yang jelek,
yang merusak tatanan kehidupan manusia, yang mengantarkan kita ke neraka, jangan kita lakukan. Ada garis yang jelas di dalam Al-Quran, dan sebagai petunjuk penjelas dari petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu membuat Ramadan itu jadi mulia. Malaikat Jibril yang menyampaikan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril pun menjadi mulia. Pimpinan malaikat-malaikat Allah. Nabi Muhammad junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi mulia sebagai Nabi Sayyidil Mursalin wa Khataman Nabiyyin karena menerima Al-Quran. Terakhir siapa yang paling mulia? Yakni orang-orang manusia yang mau mengambil petunjuk pelajaran dari Al-Quran. Siapa yang memuliakan Al-Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita sebagai orang yang beriman, sejauh mana keimanan kita tentang kitab suci paripurna yang mulia dan agung ini, yakni Al-Quranul Karim. Sebab Quran ini merupakan petunjuk jalan keselamatan dunia wal akhirah. Sejauh mana kepedulian kita dengan Al-Quran ini. Al-Quran ini diturunkan Allah untuk memberikan arahan jalan hidup, keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mau mendata dari setiap RT, dari setiap kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, apalagi di Indonesia, semua mayoritas 85% orang yang mengimani Al-Quran. Tapi beberapa lembaga Islam yang mengadakan penelitian, belum ada satu wilayah itu yang sampai 50% yang lancar membaca Al-Quran. Termasuk provinsi Banten ini, yang ribuan pesantren yang ada, masih banyak yang buta huruf Al-Quran. Sebab Al-Quran itu akan menjadi petunjuk, bukan hanya sekedar diimani saja. Saya yakin bahwa kitab yang paling mulia dan agung itu hanya Al-Quran. Bagus. Saya yakin bahwa semua isi kandungan Al-Quran itu adalah memberikan manfaat kepada manusia. Bagus. Tapi sudahkah kita mempelajari Al-Quran itu? Rasulullah sudah memberikan dorongan. Pertama, kata Allah, wa idza qara'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah, kalau ada orang yang baca Al-Quran, dengarkan, pasang telinga, baik suara langsung maupun suara dari kaset, CD apa saja, kalau itu kalimat adalah kalamullah, Al-Quran, dengarkan dan diam. Wansit, diam, kata Allah, dengarkan. La'allakum turhamun, kalau itu saja yang kamu kerjakan, kamu sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dorongan dari Allah langsung untuk kita yang beriman.
Ini supaya Al-Quran itu berfungsi di dalam hidup kita. Cuman kalau kita imanin doang, belum ada fungsi manfaat yang kita rasakan untuk menyelamatkan kita dunia wal akhirat. Satu. Yang kedua, mari kita baca Al-Quran itu. Kita baca Al-Quran itu sebab pahalanya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asratu. Falahu hasanatun, kata Rasul. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu asyarat amsaluha. Lalu satu itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Artinya satu huruf yang kita baca Al-Quran itu sudah mendapatkan 10 kebajikan yang kita lakukan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasul. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, waw lamun harfun, waw mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, jadi 3 huruf dikali 10 mendapatkan pahala 30 kebaikan dalam membaca baru alif lam mim. Kalau kita baca Yasin, Yasin 2 huruf dapat 20. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu 19 huruf. Artinya kita mendapatkan 190 kebajikan. Apa susahnya cari pahala yang besar? Saking besarnya, saking mulianya, saking agungnya Al-Quran. Kita baca hurufnya saja, yang kita sendiri kagak ngerti apa itu maksudnya. Nggak peduli, kata Allah. Kamu mau ngerti, mau tidak, yang penting satu huruf aku hitung 10 kebajikan. Itu pun masih banyak yang tidak mau membaca Al-Quran. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita tumpukan investasi akhirat kita. Selain kita mengamalkan sunnah-sunnah yang lain, mari kita perbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Abdalu ibadati fi Ramadan tilawatil Quran, kata Rasul. Sebaik-baik ibadah umatku di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Bapak Ibu, sampai hari ini sudah berapa juz menghatamkan, sudah berapa kali khatam Al-Quran? Ibu-ibu sudah ada yang khatam apa belum? Sudah ada yang khatam apa belum? Alhamdulillah, jujur belum ada yang khatam. Kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Nah, kalau begitu cepatnya itu 15 menit. 15 menit 1 juz. Kalau kita baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu 30 menit 1 juz. Saya yakin kalau ustadz kita, imam kita, Pak Ustadz Alwi itu paling enggak 30 menit 1 juz, mungkin lebih cepat lagi. Tapi kalau bacanya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, nah itu 3 bulan gitu 1 juz. Baca saja mau berapa bulan ke 1 juz. Allah hitung ini bukan 1 juz, bukan 1 kali khatam, bukan nunggu mengerti paham isi, bukan. Hurufnya saja sudah dikasih pahala. Allahu Akbar. Saya sedih kalau orang-orang yang mengaku diri beriman kepada Al-Quran, tapi ada yang selama 1 tahun itu nggak pernah baca Al-Quran kecuali dalam sholat. Luar biasa itu malasnya. Kita ini hidup, Bapak Ibu, mau cari pahala apa cari duit tujuannya? Cari pahala apa cari duit? Pahala. Wa
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah itu cari pahala. Ini pahala yang diobral oleh Allah di bulan Ramadan ini. Sebaik-baik amalmu, ibadahmu, zikirmu, tilawatil Quran dalam bulan suci Ramadan. 15 hari sudah kita puasa. Kalau ada yang belum membaca Al-Quran, na'udzubillah, tolong pulang nanti. Walaupun hanya 2-3 ayat. Pak Ustadz, saya sudah baca di dalam salat. Beda. Di luar salat ini perintah Allah dan Rasul. Orang yang sering baca Al-Quran itu insya Allah, kata Rasul, orang yang suka baca Al-Quran itu, iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamah bi ashabi. Bacalah Al-Quran. Orang yang suka baca Al-Quran di dunia itu nanti Al-Quran membawakan syafaat, membantu, menolong, menjadi hamba yang menolong orang-orang yang membaca Al-Quran itu di akhir zaman, di yaumil akhir nanti. Oleh sebab itu banyak sekali fadilah-fadilah yang terkandung di dalam Al-Quran. Saya malam ini tidak akan membasmi atau menguraikan tentang keilmiahan Al-Quran, tentang sejarah, tentang anatomi, tentang medis. Tidak, semua sudah lengkap di dalam Al-Quran. Tapi itu ahli-ahlinya lah yang sudah mulai. Saya hanya menyampaikan, kita ini hidup cari pahala. Duit kita cari siang malam, bahkan ada orang yang tidak sholat subuh gara-gara pergi mencari duit. Apa itu? Berangkat jam 4 belum waktu subuh, begitu sampai ke tempat kerja jam 8, jam 7 kagak salat subuh, cari duit untuk dunia yang sebentar. Mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dunia ini sebentar, dunia ini sedikit, tapi akhirat yang kau tidak boleh lepas darinya, kata Allah, adalah tempat yang baik dan wa'abqa, kamu kekal di sana di dalam akhirat nanti. Dan kalau kita salah membawa bekal, kita ke neraka, dibakar, diazab oleh Allah. Tapi kalau bekal kita insya Allah bekal pahala yang banyak, ibadah yang banyak, cari duit yang banyak, boleh nggak? Boleh. Cari pangkat yang tinggi boleh nggak? Sangat boleh. Tapi semua yang kita dapatkan itu adalah untuk simpanan kita, untuk keselamatan dan kebahagiaan kita di akhirat. Cari duit yang banyak, salurkan di bulan Ramadan ini sebanyak-banyaknya. Bayangkan satu orang kita kasih korma satu saja buka puasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu yang kita dapatkan. Apalagi kalau kita bisa ngasihnya 100 orang. Di masjid ini mungkin ada 5-60 orang tiap harinya, antarkan makanan minuman di masjid ini. Di Mujahidin di sana, di masjid saya di sana tiap hari buka puasa. Jangan menunggu daftar yang ada, daftar itu cuma 1 kali 2 kali. Padahal duit kita masih banyak. Untuk apa disimpan banyak-banyak? Cari duit itu untuk menyelamatkan kita di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah Al-Quran ini, dan kita bisa mempelajarinya, dan kita bisa mengamalkan Al-Quran, kita bisa bersama Al-Quran. Semoga Al-Quran menyelamatkan kita dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.